Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, welcome back to my channel. Well, in my previous video I have explained about degree of comparisons, especially equal comparison, and now I'm going to continue. It is about an equal explanation. Well, to make it clear or for more information about that, let's check it out. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang unequal comparisons atau perbandingan yang tidak sama atau tidak setara. Actually, there are many types or kinds of this comparison. Jadi sebenarnya ada banyak sekali jenisnya atau tipenya untuk perbandingan unequal ini. But in this video, tetapi di video ini we just focus on comparatives and superlatives ya. Kita fokusnya di dua ini, perbandingan komparatif atau biasanya diartikan yang lebih atau yang kurang, dan superlatives ya, yang paling. Nah, di sini ada penjelasannya. The comparative involves two entities and shows a greater or lesser degree of differences between them. Jadi perbandingan komparatif itu termasuk dua hal atau membandingkan dua hal dan menunjukkan tingkatan yang lebih besar atau lebih kecil dari perbedaan di antara mereka. Jadi di sini kata kuncinya adalah two entities ya, dua saja di sini yang dibandingkan. For example, contohnya, my cat is smarter than yours. Kucingku lebih pintar daripada kucingmu. Yours, kucing kamu, milikmu ya. Jadi di sini yang dibandingkan adalah antara kucing saya dan yours, kucing kamu. Jadi hanya ada dua yang dibandingkan. The second example, contoh yang kedua, I am taller than you. Saya lebih tinggi dibanding kamu. Yang dibandingkan di sini adalah saya dan kamu. Okay? Can you get the picture? Bisa dipahami? Next, superlative degree ya. In superlative degree, three or more entities are compared, one of which is superior or inferior to the others. Jadi kalau di perbandingan superlatif itu tiga atau lebih hal yang dibandingkan. Nah, salah satu di antara mereka ada yang sifatnya lebih unggul atau mungkin kurang unggul ya, atau yang lebih rendah dibanding yang lain. Nah, jadi di sini ada kata kunci three or more entities, tiga atau lebih hal yang dibandingkan. For example, contoh, my cat is the smartest of all. Kucingku adalah yang paling cerdas di antara semua. Jadi mungkin di sini ada kucing saya, ada kucing kamu, ada kucing yang lainnya. Jadi dia yang paling superior ya, yang paling unggul di antara semuanya, of all. Jadi ini menandakan tiga atau lebih dari tiga yang dibandingkan. The next, I am the tallest girl in my family. Saya adalah gadis atau anak gadis yang paling tinggi di dalam keluarga saya. Jadi di antara anggota keluarganya ada maybe sister, saudara perempuannya, brother, father, mother. Di antara mereka saya adalah yang paling tinggi. Jadi tiga atau lebih dari tiga yang dibandingkan di sini ya. Ini yang menandakan bahwasanya lebih dari dua. So remember, jadi diingat ya, two entities. Jika membandingkan dua hal berarti kita pakai komparatif. Three or more, tiga atau lebih, kita pakai superlatif. Sekarang kita masuk ke aturan cara mengubah kata sifat menjadi komparatif dan superlatif. So the following rules generally apply to this type of comparisons. Di sini saya sudah buat dua tabel. Yang sebelah kiri itu komparatif dan yang sebelah kanan superlatif. Jadi aturan yang pertama adalah, saya langsung terjemahin ya. Tambahkan ER ke
kata sifat yang kebanyakan mempunyai suku kata satu atau dua. Contoh, thick. Thick ini kan satu suku kata ya. Nah, kalau kita mau bilang komparatif tadi kan artinya lebih kan ya. Nah, thick itu tebal. Kalau kita mau bilang lebih tebal, kita tambahkan er saja di belakangnya, jadinya thicker. Kemudian ada cold, dingin. Colder, lebih dingin. Nah, untuk superlatifnya atau tingkatan palingnya kita cukup tambahkan saja est. Contoh, thick, tebal menjadi thickest, paling tebal. Cold, dingin menjadi coldest atau paling dingin. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, gunakanlah bentuk more tambah kata sifat untuk kata sifat yang memiliki 3 suku kata atau lebih ya. Misalnya kata sifat beautiful ya, ini ada 3 suku katanya. Maka untuk mengatakannya lebih cantik, beautiful kan artinya cantik ya, lebih cantik kita tambahkan aja more beautiful, lebih cantik, more important, lebih penting. Kemudian untuk superlatifnya, tingkatan palingnya kita gunakan bentuk most tambah kata sifat. Most beautiful, paling cantik. Most important, paling penting. Oke. Aturan yang ketiga, gunakanlah bentuk more tambah adjektif jika kata sifatnya berakhiran dengan akhiran ed, full, ing, is, dan os. Contoh, more hate ya, lebih dibenci atau tidak disukai gitu ya. More boring, lebih membosankan. More stylish, lebih stylish atau lebih gaya gitu ya. Kemudian untuk superlatifnya gunakan bentuk most plus adjektif tambah kata sifat. Contoh, most hate, yang paling dibenci atau yang paling tidak disenangi. Most boring, yang paling membosankan. Most stylish, yang paling stylish atau penuh gaya. Kemudian aturan selanjutnya, kita tulis double. Double itu artinya 2 kali ya. Huruf konsonan atau huruf mati yang terakhir dari kata sifat yang mempunyai 1 suku kata dan berakhiran dengan a single consonant, 1 huruf mati, kecuali huruf W, X, dan Z, dan didahului oleh sebuah huruf vowel atau vokal atau huruf hidup. Contohnya nih, ini kan 1 suku kata ya, big. Nah, big ini berakhiran dengan huruf konsonan, G ya. G is konsonan. Kemudian didahului oleh huruf vokal yaitu I. Maka kita tulis double atau tulis 2 kali huruf konsonan yang terakhir yaitu G. Jadinya bigger. Kita tulis dulu G 2 kali baru tambah ER, bigger. Besar menjadi lebih besar. Hot menjadi hotter, lebih panas. Kemudian untuk superlatifnya sama ya aturannya, kita cukup tambahkan est terakhirnya. Jadi di double dulu huruf konsonannya, big menjadi biggest, paling besar. Hot menjadi hottest, paling panas. Kemudian aturan yang terakhir, ketika kata sifatnya berakhiran dengan huruf konsonan tambah y, maka rubahlah huruf y menjadi i dan tambahkan er. Contohnya nih, ini happy berakhiran dengan huruf y, y didahului oleh huruf konsonan, maka y-nya ini kita rubah dulu menjadi i, baru ditambah er, jadinya happier. Happy senang, happier lebih senang. Dry kering menjadi drier, lebih kering. Nah, untuk superlatifnya sama ya aturannya. Kita rubah y menjadi i lalu ditambahkan est. Happy menjadi happiest, senang menjadi yang paling senang. Dry menjadi driest atau yang paling kering. Nah, seperti itu ya aturan yang harus kita pahami untuk mengubah bentuk
kata sifat menjadi bentuk komparatif dan superlatif. Selanjutnya kita masuk di contoh soal ya. Nah, ini number 1. I am 168 cm in height. Tinggi saya 168 cm. My sister is 165 cm in height. Saudara perempuan saya tingginya 165 cm. Nah, kira-kira kata sifat yang digunakan di sini apa? Yes, that's correct. Tall atau tinggi. Karena ada dua yang dibandingkan di sini, maka kita pakai perbandingan komparatif, membandingkan dua hal. Kata sifatnya mempunyai satu suku kata, berarti kita tambahkan saja er ya. I am taller than my sister. Saya lebih tinggi dibanding saudara perempuan saya. Oke, the second example, contoh yang kedua. Tinggi saya 168 cm. Saudara perempuan saya tingginya 165. Nah, kedua orang tua saya tingginya 164 cm. Nah, ini ada berapa yang dibandingkan? Lebih dari 3 ya. Berarti kita pakai superlatif. Kata sifatnya adalah tall, satu suku kata. Ingat tadi aturannya? Untuk superlatif kita tambahkan est. Jadinya siapa yang paling tinggi di sini? Oke, saya ya. Jadinya I am the tallest child in my family. Saya adalah anak yang paling tinggi di dalam keluarga saya. Oke, contoh yang ketiga. This apple cost 15,000 rupiah. Apel ini harganya 15.000 rupiah. That mango cost 10,000 rupiah. Mangga itu harganya 10.000 rupiah. Apa yang bisa dibandingkan? Harga mahalnya ya. Kita pakai kata sifat expensive. Oke, ini dua yang dibandingkan, berarti kita pakai komparatif. Kata sifatnya expensive, berapa suku kata? Ada 3 suku kata, berarti aturannya kita pakai more plus adjective. Jadinya seperti ini, yang mana yang lebih mahal? Oke, that's correct, apple ya. Jadinya this apple is more expensive than that mango. Apel ini lebih mahal dibandingkan mangga itu. Next, the apple cost 15,000 rupiah. Apelnya berharga 15.000. The mango cost 10,000 rupiah. Mangganya seharga 10.000. The grapes cost, sorry without s here, nggak ada s-nya di sini ya. Cost 20,000 rupiah. Anggurnya seharga 20.000 rupiah. Karena yang dibandingkan di sini adalah 3 hal, maka perbandingan yang kita gunakan adalah superlatif. Jadi aturannya kalau expensive 3 suku kata, most tambah kata sifatnya. Yang mana yang paling mahal di antara semua? Oke, anggur ya. Jadinya the grapes are the most expensive of all. Anggur adalah yang paling mahal di antara semuanya. Oke, gitu ya. Nah, ini ada exercise nih, ada latihan. Coba kalian kerjakan ya. Write down the comparative or superlative form of the following sentences. Jadi, coba kalian tuliskan bentuk komparatif ataukah dia superlatif dari kalimat di bawah ini. Ada 2 nomor ya. My mother is 50 years old. My father is 48 years old. Jadi di sini kata sifatnya ada pakai old aja ya. Kemudian number 2, Angga gets 99 for English test, Ainun gets 95 for English test, Andika gets 90 for English test. Untuk kata sifatnya kita pakai smart. Oke, silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar. Oke. Well guys, that was the explanation about comparative and superlative degrees. If you have any questions about this material, just let me know by putting on the commentar column. Well, I think that's all for today. Thank you for watching and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.